Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua para peserta Top Milenial Indonesia? Di kesempatan tutorial kali ini saya ingin memberikan materi tentang bagaimana kita mendesain bagian awal daripada slide yang sudah kita siapkan. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan outline slide ya, dimana slide ini sudah kita berikan judul-judul seperti ini pada bagian cover nih pertama, kemudian welcome page, prolog ya, sampai bab-bab berikutnya kompetensi, materi dan seterusnya sudah Anda berikan judul seperti ini. Nanti tinggal kita melanjutkan untuk mendesainnya dan juga mengisi dengan konten-konten pembelajaran yang kita maksudkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari paling awal ya, yaitu tentang bagaimana kita membuat cover. Jadi prinsip daripada pembuatan objek desain sudah saya contohkan pada dua video tutorial sebelumnya, yaitu desain theme dan desain tematik. Dua materi itu merupakan prinsip dasar sehingga tinggal Anda kembangkan kepada desain-desain berikutnya. Saya harap Anda sudah memahami fitur-fitur yang kita pelajari sebelumnya, sehingga di sini tinggal memperdalam lagi dan memperdalam lagi. Baik, kita langsung saja mulai. Di sini pada slide pertama tentu kita akan membuat cover ya. Nah, ini sudah saya contohkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, yang akan kita buat. Jadi hasil daripada proses belajar kita nanti menghasilkan seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini saya display satu-satu dulu ya. Nah, ini bagian pertama cover. Jadi nanti seperti ini kalau saya preview. Nah, begitu. Di cover nanti cuma ada judul saja, klasifikasi makhluk hidup, kemudian ada tombol mulai. Ini kalau saya klik mulai, maka masuk ke namanya welcome page atau slide kedua. Nah, slide kedua nanti sudah menampilkan deskripsi lebih jelas ya. Ini klasifikasi makhluk hidup ini untuk kelas berapa gitu. Di sini IPA kelas 7 semester 1 gitu. Kemudian juga sudah ada tombol-tombol ini. Nah, tombol-tombol ini yang nanti akan menghubungkan ke masing-masing bab ya. Ini saya klik prolog contohnya, maka masuk ke prolog. Nah, ini prolog. Nanti di sini tinggal memberikan keterangan ya. Jadi memang ini masih kosongan semua, baru judul-judulnya saja ya, baru outline-nya saja. Dan kompetensi misalkan, nah begitu. Nah, ini. Nah, begitu ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ke awal tadi ya. Kita akan membuat yaitu bagian welcome page dan cover ya. Nah, ini kita mulai dari cover dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi Anda buat pada slide pertama ya, slide cover ini di sini, slide cover. Nah, saya akan contohkan di sini, saya buat aja satu slide baru. Nah, begitu. Nah, slide ini anggaplah ini slide 1 ya. Slide 1 Anda begitu. Kita akan membuat seperti ini ya. Oke, caranya mudah sekali. Pertama kita buat objek ini, atas ini kita menggunakan shape semua ini ya. Ini shape ya. Nah, ini shape. Jadi saya insert shape gitu. Kemudian ini saya tarik ke sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, begitu. Kemudian saya kasih warna hijau pada menu format ini. Hijau ini, kemudian no fill, no outline ya, tidak ada garis tepi, maka ini saya pilih no outline, jadi tidak ada garis tepi. Kemudian nah di sini ada objek ini ya. Nah, ini kita sambung aja. Ini Anda bisa menambahkan dengan objek segitiga di sini. Saya buat aja seperti ini. Kemudian saya balik. Ya. Kurang lebih begitu. Outline-nya juga no outline. Kita gabung aja, kasih warna yang sama hijau. Nah, begitu udah jadi. Kalau mau digabung sekalian juga boleh. Ini kita blok dua-duanya pakai tombol CTRL ya, klik objek pertama, CTRL klik objek kedua. Kemudian masih di menu format ini ada merge shapes ya. Nah, ini kita pilih union ya, jadi satu, yang union jadi satu. Nah, begitu jadi satu objek. Lihat ya, sudah tidak terpisah. Kemudian ini objek ini ya. Nah, kita masukkan lagi insert shape. Dan kita buat sini. Tuh.
Dan kita edit juga, edit shape, edit point. Nah, ini kita tarik. Nah, begitu. Kemudian di format ya agar menarik. Di sini ada shape, effect, shape fill dan seterusnya. Ini saya kasih warna ini. Outline-nya no saja. Kemudian saya kasih bevel. Nah, seperti ini. Anda bisa menyesuaikan yang bagus menurut Anda mana ya. Nah, simpel ya, udah jadi. Kemudian bagian kanan ini ada garis lagi. Di sini saya masukkan lagi insert. Nah, begitu. No outline ya, warnanya sama dengan sebelumnya, kuning. Kemudian saya duplikat, Ctrl D. Nah, saya taruh bawahnya, saya perkecil atau perpendek untuk tingginya. Nah, begitu kurang lebih ya. Kemudian ini objek yang ini kita buat ini ya, miring ternyata sini ya. Kita edit point dulu. Ini tarik aja. Set. Nah, begitu. Tapi kita punya masalah di sini, yang objek kuning kan menjadi objek di atasnya hijau karena kita membuatnya kan yang hijau dulu. Jadi objek yang pertama dibuat itu akan berada di belakang dan seterusnya begini. Ini tinggal kita yang kuning ini Anda seleksi dua-duanya di blok, kemudian klik kanan send to back ya. Nah, maka dia ke belakang. Gampang ya. Gitu. Nah, jadi yang bagian atas, kemudian bagian bawah ini. Nah, ini ya. Ini kita buat. Saya masukkan. Nah, ini objek ini adalah objek gambar ya. Jadi objek gambar tapi dibentuk-bentuk seperti ini. Ini akan lebih mudah jika kita membentuk objeknya dulu. Objeknya dulu. Jadi saya buat ini, masukkan insert. Kita buat dari persegi boleh, dari objek yang lainnya juga bisa. Nanti tinggal di custom pada edit point ya. Nah, ini saya buat di sini persegi kurang lebih segini. Kemudian kita bentuk itu edit shape ya, edit shape, edit point. Nah, di sini kita tambahkan. Ini pastikan kursornya yang hitam nih ya. Nah, yang hitam. Nah, begini, klik kanan ini. Bisa add, bisa delete dan seterusnya ya. Nah, di sini juga nah, begitu bisa. Kemudian yang ini saya delete. Nah, jadinya seperti itu. Sesuaikan kalau masih belum tepat. Dan di sini saya edit lagi. Nah, ini add. Nah, sini juga. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Kita sesuaikan. Nah, udah jadi ya. Itu kemudian kita masukkan gambarnya. Sini fill, shape fill, kemudian picture. Kita cari gambar yang kita punya di laptop atau di komputer kita gitu ya. Nah, ini kita pilih yang offline, kemudian cari gambarnya. Jadi Anda sudah menyiapkan dulu gambarnya ya. Nah, ini saya ada gambar ini, insert. Dah jadi seperti itu, gampang ya. Nah, ini mau pakai outline, berarti ini pakai outline. Nah, begitu sip. Kemudian ini belakangnya yang gambar bunga matahari ini, tinggal saya masukkan aja, itu gampang, insert picture. Kemudian ini saya masukkan. Nah, begitu. Yap, tinggal kita custom nih. Nah, kemudian saya naikkan. Nah, begitu. Nah, gampang ya. Jadi udah kayak gitu. Masalahnya lagi adalah ini objek kan di depan nih, menutup yang jerapah ini. Klik kanan, send to back. Lihat. Nah, udah gampang kan? Itu kemudian di bagian bawah ada objek lagi. Saya buat aja persegi, rectangle.
Ini warnanya hijau muda, ini boleh. Kemudian saya berikan efek bevel, nah begitu. Dan saya duplikat aja, Ctrl D, saya taruh atasnya. Anda juga bisa membuat baru ya, kalau saya lebih cepat pakai Ctrl D saja. Itu. Kemudian ini saya kasih warna yang hijau tua juga, hijau tua, nah, begitu contohnya. Kemudian ini kita edit ya, dengan cara edit shape, edit point. Ini kita tambahkan sini add point, sini add point juga. Nah, tinggal kita geser, set yang rapi ini karena bisa miring-miring garisnya. Nah begitu, udah sama ya. Ini ada objek kecil-kecil nih, tinggal kita tambahkan ya. Ini diatur lagi boleh nih untuk shape effectnya nih ya, bevel, shadow dan sebagainya. Ini Anda kembangkan, maksimalkan di situ, nanti bisa menghasilkan objek yang keren ya. Nah ini saya langsung ke sini, 3 objek kecil-kecil nih, maka insert, kita cari objeknya untuk diamond ya, diamond gini, diamond. Nah tinggal buat aja tuh. Nah duplikat aja. Nah udah begitu, sip, tinggal dirapikan. Menu format, align, bottom, line, distribute horizontal. Nah udah, tinggal dikasih warna ya, shape fill. Kemudian tengahnya apa, pink apa ini ya, saya buat pink aja, set. Nah udah jadi simpel ya. Oke, kemudian di sini tinggal untuk judulnya ya, judul klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, ya tinggal Anda tulis aja kan, tadi sudah ada judulnya ya, di klasifikasi makhluk hidup. Begitu di page pertama kan sudah ada cover tuh, tulisan covernya dihapus ya, tulisan covernya dihapus, kemudian tulis ini klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, atau kalau belum ada formatnya, insert, di sini kita pakai text box, tinggal kita tulis ini klasifikasi makhluk hidup. Untuk menulis tinggal kita tulis insert, menu insert, text box, kemudian kita buat klasifikasi makhluk hidup. Nah begitu, kemudian kita kembangkan, kita edit biar menarik ya. Nah ini klasifikasinya lebih besar. Ini saya kasih fontnya, diatur di sini fontnya. Anda bisa menyesuaikan font-font yang penting mudah dibaca ya, fontnya itu. Jangan font-font yang keriting yang malah membuat siswa susah membacanya. Jadi carilah font yang mudah dibaca. Nah, begitu kurang lebih. Kemudian di sini kasih warna di sini ya, text fill ya, text fill. Kasih warna yang menarik. Kemudian efek ini shadow dan sebagainya bisa Anda berikan. Nah begitu. Kemudian ini saya rubah warna menjadi biru. Nah di format ini sangat menentukan ya. Ini ada format shape, itu shape-nya ini, kotaknya ini. Kemudian ada format word art style-nya, jadi bentuk tag-nya, warnanya ini di sini ya. Dan sampai keliru Anda membangun shape dengan membangun tag-nya. Nah, ini di sini ada. Sekarang saya makhluk hidup mau saya kasih shadow kan, tinggal pilih sini ya, text effect shadow. Nah, gitu. Maka akan ada bayangan. Oke, begitu untuk bagian awal.
Kemudian tinggal kita tambahkan satu tombol mulai ya. Mulai, insert, tombol lagi. Di sini kita pilih satu tombol untuk membuat mulai. Nah, ini saya buat set. Nah, begitu. Dan klik kanan edit text, mulai. Dan kita ubah font size dan sebagainya. Kemudian fontnya sudah, kemudian warnanya ya, warnanya kita atur aja. Gitu mungkin. Nah, kemudian di sini kita berikan hyperlink ya, karena ini berupa tombol mulai. Mulai itu masuknya ke slide 2 nanti, ke slide welcome page. Jadi klik kanan, hyperlink. Nah, ini pilih place in this document ya. Nah, kita pilih yang slide untuk ini klasifikasi makhluk hidup. Ini Anda bisa klik sini kan. Barangkali ada yang belum namanya belum terekam kayak gini kan, nanti bingung nih yang slide 2 apa slide 1 gitu. Kalau punya saya ini karena slide 2 kan baru saya buat praktek ini, maka saya pilihnya slide 3. Tapi kalau Anda ya pilih slide 2 kan otomatis ke welcome page ini. Yang penting lihat ini formatnya. Nah, saya pilih sini slide 3, oke. Nah, udah jadi dasarnya. Tinggal kita kembangkan dengan animasi atau agar objek itu bergerak menjadi lebih menarik ya. Ini lihat. Nah, begitu. Jadi ada ini dua gambar ini dari kanan sama kiri ya, dan atas sana juga masih terus teranimasi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita coba ya. Yang pertama objek ini aja dari paling atas ini. Nih, kemudian masuk ke animation. Nah, di sini Anda bisa pilih animasi ya. Kita pilih animasi yang di tempat aja, emphasis ya. Nah, jadi ini kan tidak pindah-pindah gambarnya itu. Jadi tetap di tempat, maka saya pilih yang linear emphasis ya. Maka saya pilih ya animasi yang tipenya itu. Nah, lihat seperti ini. Ini cuma seperti kedap-kedip atau goyang dikit ya. Dan di sini ada pilihan start, ini kita pilih yang with previous, jadi langsung dari awal ya. Jangan on click karena animasi ini kan bukan untuk dijelaskan, ini untuk penghias saja. Maka saya pilih with previous, jadi langsung nanti dia akan tayang sendiri gitu. Duration, nah ini nanti berpengaruh kepada kecepatan. Jadi kalau durasinya kecil lebih cepat, durasinya gede lebih lambat. 50, 30 terserah Anda bisa ubah. Kemudian delay. Baik, seperti itu ya untuk pembuatannya, untuk desainnya. Berikutnya kita berikan transisi ini agar tampilannya menarik ya. Jadi nah seperti itu, ada objek dari kiri ke kanan. Baik, untuk nyeting animasi caranya cukup mudah. Anda klik gambar yang akan ditransisikan atau dianimasikan, dan masuk ke menu animation. Nah, di sini ada pilihan, ada entrance untuk animasi masuk, emphasis animasi di tempat, exit untuk keluar atau menghilangkan objek. Nah, kita akan pilih yang entrance ya. Nah, ini bisa pilih macam-macam begini. Anda juga bisa memilih sini more entrance effect nih. Saya tentunya pilih ini dan saya pilih pick in. Nah, lihat. Maka dia akan tayang dari bawah ke atas ya. Nah, untuk mengeditnya Anda pilih animasinya itu atau objeknya itu, kemudian di sini effect option saya pilih from left. Nah, betul. Dia akan datang dari sebelah sana, sebelah kiri ya. From left. Oke, begitu. Kemudian kita setting ya. Yang objek kedua sama ini saya pilih yang pick in ya. Ini belum ada lagi more entrance. Nah, pick in. Nah, begitu, tapi saya setting ke dari kanan ya, from right. Nah, begitu sip. Nah, ini di sini pengaturan startnya ya. Setelah kita setting transisi ini, pengaturan startnya sangat penting. Objek ini kan tidak diklik baru muncul, tapi langsung otomatis muncul. Nah, ini kita pilih yang sini startnya bisa with previous atau after previous. Kalau with previous itu bareng dengan objek sebelumnya. Kalau after itu setelahnya, jadi urutan itu. Saya pilih yang with previous aja. Nah, yang ini juga sama. Klik sini pilih with previous ya. Sepertinya sama tuh. Pengaturannya seperti itu ya. Nanti kita lihat coba. Nah, sudah benar ya. Tapi di saya tadi di contohnya itu mempunyai suara. Nah, bagaimana menghasilkan suara itu sehingga pas gerakan gambar ini muncul suara, maka kita mengaktifkan dulu panel animasi ya.
Jadi klik pada animation, kita pilih animation pen, nah sehingga muncul seperti ini. Nah berikutnya kita untuk menyeting lebih menarik lagi apa, ini agar punya lagu, punya sound, background ya. Ini caranya sama dengan tadi, ini klik objeknya, kemudian pilih sini, kemudian efek option ya. Nah di sini no sound kan, nah efek option Anda ganti aja dengan sound, bisa tepuk tangan, bisa macam-macam ya. Jadi misalnya saya pilih laser gitu, nah ini kita lihat coba, nah begitu. Ini juga sama, yang ini klik, pilih sini, kemudian efek option, ini kita pilih yang laser. Nah berikutnya kita nyeting agar ini objek ini bisa berkedip terus nih ya. Nah ini klik, Anda bisa lihat di situ pada animation panel objek keberapa, punya saya ini flowchart off nih ya. Dan saya klik ini segitiga kecil ke bawah, saya pilih timing. Saya pilih repeatnya itu until end of slide, ini repeat pengulangan sampai selesai gitu, artinya sampai membuka slide berikutnya ini ya. Nah begitu, tidak akan pernah berubah lagi kayak gitu. Jadi nanti tinggal pilih ya, oke. Kita lihat hasilnya. Nah begitu, udah benar ya. Oke ya, udah jadi begitu pengaturan animasi objeknya ya. Nah sekarang kita tinggal coba F5 ya, seperti itu, udah bagus ya, sip. Nah berikutnya setelah tombol mulai ini kita buat ya, dan keseluruhan desain cover ini sudah selesai begitu, maka ini kan kita nanti membuat ke welcome page atau slide kedua, karena fungsi tombol mulai kalau diklik itu masuk ke slide 2 ya. Saya praktekkan lagi. Nah ini di cover muncul klik mulai, maka masuk ke slide 2. Nah slide 2 ini adalah welcome page. Nah oke, kita buat ya pada slide 2. Saya enter lagi begini, kemudian saya netralkan dulu ya. Ya di sini di slide kosong atau slide 2 yang welcome page, kalau Anda mempunyai tulisan welcome page ini bisa di delete ya. Kemudian sini kita buat seperti ini. Yang ini proses ini mudah sekali ya, ini cuma gambar, ini foto-foto ya. Kemudian ini juga pakai shape seperti sebelumnya, jadi mudah saja. Nah nanti Anda buat aja sendiri ya, nanti sebagai tugas belajar Anda ini ya. Nanti Anda buat seperti ini, pakai shape, ini pakai shape, kemudian ditulisi selamat datang, kemudian klasifikasi makhluk hidup judulnya, kemudian ini apa, tulisan deskripsinya ya. Dan ini foto-foto ya, fotonya nanti saya sertakan di dalam materi ini. Jadi Anda tinggal desain aja ke sini ya. Nah, ditempelkan seperti ini ya. Ini di bagian belakang sana ada shape juga sebagai background dari foto ini begitu ya. Nah, saya akan langsung fokus ke ini, ke tombol ini ya. Jadi anggaplah di sini Anda sudah membuat desainnya ya. Desainnya sudah bagus semua karena prinsipnya sama dengan tadi ya. Anda membuat objek dan membuat tulisan begitu ya, serta nanti diberikan transisi atau animasi sehingga muncul-muncul seperti ini transisinya ya. Nah saya fokus ke satu hal aja, ini tombol. Nah jadi di sini kita perlu membuat tombol utama ya, saya buat ada 6. Nah saya taruh bawah nanti begini ya. Kemudian kita layout sekalian. Nah seperti ini, Anda bisa menggunakan shape fill yang mana aja ini ya. Ini boleh langsung preset ini yang sudah ada, ini boleh ya, pakai boleh, atau pakai ini manual boleh ya. Nah seperti ini, kemudian kasih outline begitu, kemudian kasih apa efek lagi shadow misalkan, nah itu ya, kemudian efek bevel, nah gitu. Oke ya, kemudian saya edit, klik kanan, edit text, saya tulis ini prolog, saya besarkan fontnya. Nah, prolog gitu. Nah, ya tinggal diedit warna tagnya mau apa, silakan. Di sini ada format tag, format shape, ini sama prinsipnya dengan tadi ini kalau kita membuat seperti ini ya. Tapi di sini akan kita fungsikan sebagai tombol. Jadi saya rubah misalkan fontnya tulisannya saya buat gelap aja. Nah, begitu bisa ya, biar lebih jelas gitu. Nah, kalau ini saya buat putih sebenarnya ya. Nah, terserah Anda, bebas saja ya, berkreasi. Anda bisa mengembangkan ini. Yang penting Anda ikuti proses belajarnya ini agar hasilnya bisa mendekati mirip dengan apa yang saya kerjakan begitu ya. Dan mau fontnya mau diubah ya di sini di home ya. Anda bisa mengubah fontnya tadi ya. Di sini seperti ini. Nah, bisa ya.
Oke, begitu. Kemudian ini saya duplikat, Ctrl D. Nah, terus ini saya butuh 6, saya duplikat langsung. Nah ya. Kemudian yang kedua ini kompetensi. Yang ketiga materi. Berikutnya pustaka. Berikutnya evaluasi. Terakhir profil ya, sesuai dengan outline yang sebelumnya kita buat. Lagi-lagi kita mengacu pada outline itu gitu ya, apa yang akan kita buat. Oh, ini ternyata tulisan kompetensi terlalu besar, ini saya kecilkan font size-nya ya. Nah begitu udah betul. Nanti warna dan sebagainya Anda bisa ubah, misalkan mau selang-seling warnanya juga bisa ini ya, saya ubah dengan hijau. Nah begini kan bisa ya, saya padukan begitu. Atau ini pakai warna lain, ini gradien sebagainya. Nah seperti ini, silakan aja ya, nanti bagusnya seperti apa. Alasnya nanti seperti ini punya saya. Nah sekarang adalah mengatur hyperlinknya itu. Klik kanan pada prolog, hyperlink. Nah prolog ini harus masuk ke prolog ini. Nah begitu prolog. Oke, kompetensi sama, klik kanan, hyperlink. Nah pastikan Anda masuk kompetensi. Punya saya langsung ke kompetensi inti berarti ini ya, karena tidak ada kompetensi tapi langsung kompetensi inti. Sama aja, kompetensi kan terdiri dari 3, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dan tujuan pembelajaran nih. Saya masuk ke sini. Nah begitu. Dan materi, klik kanan. Nah masuk ke sini, materi pembelajaran. Nah begitu. Kemudian pustaka, klik kanan, hyperlink, masuk ke pustaka. Ini langsung ke bawah sini, pustaka. Nih. Oke, kemudian evaluasi, klik kanan, hyperlink. Sama, di sini masuk ke evaluasi. Oh, ini evaluasi. Punya saya nggak ada namanya nih. Jadi yang penting Anda bisa baca sini dulu ya. Kalau ternyata ada yang belum terekap namanya ini lihat di sini evaluasi. Yang penting kan Anda sudah membuat judul-judulnya itu ya. Nah, di sini dilihat nih evaluasi punya saya, terusnya uji kompetensi ini, boleh nggak apa-apa nih. Nah, begitu. Dan profil, klik kanan, hyperlink. Nah, masuk ke profil gitu ya. Nah, profil penyusun. Nah, begitu. Prinsipnya itu. Jadi tombol ini ya, ini prinsipnya seperti itu. Jika nanti ini pun sudah langsung bisa berfungsi nih kalau saya perhatikan nih. Saya klik ya, klik materi. Nah, dia masuk ke materi sini ya. Nah, begitu. Lihat. Nah, ini. Nah, ini ya tadi di welcome di prolog ya. Klik mulai. Nah, masuk ke sini kan. Nah, begitu. Ya. Saya klik apa lagi? Kompetensi ya, sama seperti tadi. Nah itu ya, jadi prinsipnya di welcome page begitu, tombol aja yang saya bahas tombol, yang lain ini Anda kembangkan sendiri ya, karena prinsipnya sama. Dan ini sekaligus menjadi tugas belajar Anda, bagaimana Anda membuat tampilan di welcome page gitu, atau slide yang kedua. Karena slide pertama cover kan sudah saya contohkan, Anda tinggal mencontoh sesuai dengan apa yang saya praktekkan. Yang slide 2 welcome page, silakan Anda kembangkan kreativitas Anda untuk membuat welcome page yang lebih baik ya. Usahakan seperti ini akan lebih bagus ya. Ini sebagai contoh untuk Anda ya. Jadi nanti Anda menggunakan shape, menggunakan objek gambar ya, dan teks. Dan jangan lupa untuk disetting transisi atau animasinya. Ini menu animation ya. Di sini ada pilihan animation. Ini saya pakainya yang wave nih, wave nih. Jadi kalau sudah muncul di sini Anda tinggal pakai, kalau belum muncul tinggal pilih more intense effect. Nah, di sini tinggal pilih kan. Nah, begitu ya, nanti akan lebih bagus lagi. Oke Bapak Ibu semua, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Silakan Anda praktekkan dan Anda kerjakan tugasnya, begitu ya. Jaga semangat belajar Anda, semoga Anda bisa berkarya yang lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.